Halo sahabat Sahla, kembali lagi di channel Sahla Production. Kali ini kita sedang santai-santai di Kopi Bulak Pari, Bantul. Lagi-lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan saling berbagi ilmu yang akan ditemani oleh salah satu dosen Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, yaitu dengan Ibu Ratna Lestari, MKep SP Kepkom. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yani, saya izinkan buka masker ya. Oke ya. Nih teman-teman, sahabat, mohon maaf tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah Mbak Yani, saya sehat luar biasa karena pada sore hari ini sudah bertemu dengan Mbak Yani dalam kesempatan yang sangat baik ini ya Mbak. Mbak Yani gimana kabarnya Mbak? Iya, alhamdulillah sehat sekali Ibu. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu. Temanya sangat seru ini Bu. Mungkin masyarakat umum masih belum tahu ya, yaitu tetap waras dengan germas di bulan Ramadan. Ya. Seru ini pastinya ya. Ya Mbak Iya. Yani. Ya. Di sini karena hari ini saya mengangkat tema tetap waras. Kenapa tetap waras? Karena kita menjelang bulan puasa ini tetap harus dalam keadaan sehat, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita supaya tetap waras. Oh iya, waras bukan berarti gila ya Bu ya. Benar. Iya. Mungkin masyarakat umum masih belum tahu ya Bu ya. Apa sih yang dimaksud dengan germas itu Bu? Iya. Sebenarnya germas sendiri adalah bentuk gerakan kesadaran masyarakat untuk berperilaku, berkemauan dan berkeinginan untuk hidup sehat sehingga bisa membangun kualitas hidup yang lebih sehat lagi, seperti itu Mbak Yani. Jadi ketika seseorang itu melakukan gerakan masyarakat hidup sehat itu bukan hanya mereka itu mampu, tetapi mereka itu harus sadar dulu dan juga harus mau terlebih dahulu, seperti itu. Oke. Nah, saya boleh jelaskan sedikit ya Iya, terkait monggo, dengan Bu. gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden kita Insinyur Joko Widodo di tanggal 15 November 2016 dan juga sudah ada instruksi presidennya di tahun instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 bahwa setiap warga negara ataupun setiap masyarakat diharapkan mempraktikkan namanya gerakan masyarakat hidup sehat. Iya. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga masih belum tahu ya Bu ya, bentuknya atau contohnya germas itu apa sih Bu? Oh iya, baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Yani. Iya. Jadi bentuk dari gerakan masyarakat hidup sehat itu adalah yang sebenarnya sehari-hari ini sudah kita lakukan. Misalnya seperti kita melakukan aktivitas fisik, berolahraga ya, dalam arti di sini bukan kita misalnya nyapu, ngepel, tapi benar-benar berolahraga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan makan buah dan sayur setiap hari. Kemudian yang ketiga, kita menjaga lingkungan kita tetap sehat, kita tidak merokok. Kemudian ditambah dengan kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi secara bisa berkala iya gitu benar ya. sekali, secara berkala, misalnya 3 bulan sekali kalau untuk orang-orang yang dalam kondisi sehat ya. Tapi kalau sudah beresiko itu biasanya 1 bulan sekali akan lebih bagus, seperti itu Mbak Yani. Berarti untuk kegiatan ibu-ibu rumah tangga nyapu, ngepel itu bukan olahraga itu ya Bu ya? Iya, jadi kita harus memang memiliki waktu tersendiri karena olahraga itu adalah ada irama, kemudian ada gerakannya yang secara teratur. Sedangkan ketika kita melakukan kegiatan nyapu segala macam itu bisa saja itu tidak teratur seperti itu gerakannya, nggih. Jadi memang harus mempunyai ada ritmenya, ada iramanya seperti itu yang dinamakan dengan olahraga.
Dan olahraga itu harus berapa? 40 menit per hari, seperti itu yang Minimal dianjurkan itu ya, oleh Bu, WHO. ya. Iya, benar sekali. Oke ya. Kemudian sekarang kan masih di dalam bulan Ramadan ya Iya, Bu ya. iya. Untuk adakah kaitannya dengan ibadah puasa ini Bu untuk Iya, Germas iya, sendiri? benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Yani. Jadi Germas itu memang sangat berkaitan, yang apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus makan makanan yang bergizi ya. Misalnya contohnya buah dan sayur, karena dalam Permenkes kita pun di nomor 41 tahun 2014 dinyatakan bahwa kita itu makanan kita itu setengah piringnya itu harus mengandung sayur dan buah seperti itu. Harus Kalau seimbang kita, gitu ya. benar. Jadi kalau kita biasanya banyaknya nasinya misalnya ya, padahal kandungan karbohidratnya tinggi, sehingga kita harus mulai menyadari diri sendiri bahwa makanan kita itu setengahnya harus sayur dan buah. Nah, konsumsinya berapa banyak? Konsumsinya kalau sayur sendiri adalah 3-4 porsi. Jadi 3-4 gelas kecil seperti itu untuk 24 jam atau dalam sehari. Kemudian yang kedua, untuk buahnya itu sekitar 150 gram atau atau setara dengan misalnya 3 buah pisang setiap hari. Baik lagi kalau diselang-seling, misalnya dalam sehari makan itu kita selang-seling buahnya gitu Mbak Yani. Berarti untuk makanan sendiri itu haruskah yang mahal gitu Bu? Oh, tidak harus ya. Oh iya, berarti nggak harus mahal iya, ya. benar. Makanan yang bergizi tidak harus mahal. Jadi dalam surat Al-Baqarah 168 juga dinyatakan bahwa kita harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang halal dan thayyib seperti itu, dan ditambah Al-A'raf 31 bahwa kita tidak boleh makan itu terlalu berlebih-lebihan seperti itu, sehingga kita seimbangkan antara buah dan sayur kita. Oke, Mbak berarti Yani. harus balance ya antara Benar. makanannya itu sayur, kemudian yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan tentu Oke. saja vitamin dan mineral yang kita dapatkan dari sayur dan buah itu harus seimbang seperti itu. Soalnya sekarang itu kan banyak makan makanan instan ya Bu Benar ya. sekali, apalagi kita sekarang gaya hidupnya juga sudah mulai mager nih ya, Iya. mager misalnya, udahlah beli makan via jempol gitu ya, langsung datang gitu ya, padahal kita diharapkan bisa melakukan aktivitas fisik dengan berjalan seperti itu. Kemudian sampai di mana sih Bu kesadaran masyarakat tentang Germas ini? Ya, baik. Sebenarnya masyarakat kita itu sekarang sudah cukup baik ya, karena dibuktikan dengan data riset 2018 dari Riskesdas, pemenuhan kebutuhan akan nutrisi itu sekitar 95,5% orang sudah sadar akan makan buah dan sayur sebenarnya, dan juga begitu pula aktivitas, apalagi sekarang itu banyak sekali seperti kelompok-kelompok goes gitu ya, jalan-jalan ataupun berolahraga tapi secara yang menyenangkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk Germas yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Dan ketika pandemi pun, sebelum pandemi pun kita sudah melaksanakan, misalnya ibu-ibu di kompleknya ada senam bersama. Itu Nah, ya. itu juga sudah merupakan bentuk dari Germas begitu. Oke, mungkin ini yang terakhir ini Iya. Bu Ratna, apakah pesan-pesan untuk masyarakat seluruh Indonesia ini untuk Germas ini? Ya, baik. Saya nyapa dulu ya, sahabat Sahlah, sahabat Hekon, dan juga sahabat Ayani. Saya mau kasih pesan-pesan untuk di bulan Ramadan ini agar kita tetap bisa menjaga kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat dengan cara apa? Tetap beraktivitas 40 menit per hari selama bulan suci Ramadan. Kemudian juga yang kedua, kita harus makan buah dan sayur agar apa? Asupan tubuh kita tetap akan terjaga. Ketika kita berenergi, kita akan tetap terjaga, kita akan tetap baik kondisinya seperti itu, dan juga kita tentu saja kesehatan itu bukan secara fisik saja, tetapi secara psikologis itu adalah melalui kita berdoa dan kita melakukan aktivitas ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini jadikan momentum ini sebagai bulan yang justru meningkatkan semangat kita untuk tetap sehat begitu Mbak Yani. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata kita mau sehat itu nggak harus mahal ya, Betul. nggak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Iya, tidak harus makan makanan yang mahal-mahal Betul juga sekali, kayak betul gitu ya, sekali, dengan iya. Makanan yang sederhana pun betul, yang ada di sekitar kita, iya, memanfaatkan buah-buah lahan yang pekarangannya betul ya, Bu, sekali. ya. Sekarang Oke. kan zamannya hidroponik nih ya. Iya, oke. Ya, dan buat sahabat Sahla Production dimanapun kalian berada, yuk jaga kesehatan kalian semuanya. Terima kasih Ibu untuk sharingnya hari Sama-sama, ini, Mbak berbagi Yani. ilmunya, mudah-mudahan Semoga kita bermanfaat benar. ya. Semoga kita juga sehat selalu ya Mbak Yani Oke, ya. ya. Baik, sampai jumpa lagi di Sahla Sinau selanjutnya. Jangan lupa untuk like,
komen, share, dan subscribe. Dah.